kalau aku pas aku jalanin ternyata aku kayak menemukan titik terang gitu. Oh, ternyata aku suka gitu, ternyata aku suka acting dan aku suka sama suasana kerjanya. Jadi akhirnya di situ aku tahu kalau aku nggak bisa kerja kantoran karena aku tipenya yang suka kerja di lapangan gitu, kayak di lokasi syuting kan kita nggak kerja yang di belakang mobile, pokoknya kerja yang mobile gitu ya, gitu kan, terus pulangnya bisa yang kayak sampai pagi nggak ada jam kerjanya, cuma ternyata aku suka ya gitu. Dan ternyata akhirnya oh ini berarti passion gue sebenarnya, cuma karena nggak sempet nyoba waktu kecil kan, mana kepikiran sih jadi artis kan, itu adalah cita-cita yang kayaknya jauh banget kan, apalagi zaman dulu nggak ada sosial media gitu, mau jadi artis gimana caranya, jadi nggak pernah kepikiran kerja seni. Cuma ternyata pas dicoba disitulah passion aku. Dan aku melihatnya ya, seni itu menjadi pekerja seni itu salah satu profesi yang sebenarnya banyak manfaatnya. Satu, kita bisa menghibur orang. Dua, karena kita kerja seni, kita dilihat orang, jadinya kita tuh bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa didengar orang gitu. Jadi iya benar. Ternyata positif juga ya. Ternyata kalau emang tujuan kita kerja, misalnya aku tujuan jadi dokter dulu, iya pengen ngobatin orang sakit biar bisa nolong orang, tapi ternyata dari pekerja seni juga kita bisa nolong banyak orang gitu. Bisa, bahkan bukan yang cuma sekedar pasien, tapi orang yang nonton kita aja bisa terhibur dan bisa dapat manfaat gitu. Mbak, jelas. Gue emang tapi emang benar, karena memang bekerja seni, kita nih bikin kreasi ini tuh pertama mikir gini, karena pekerja seni itu sebenarnya nggak tahu secara nggak langsung, sadar nggak sadar, mereka adalah yang menghibur kita, mau dari sinetron, mau dari musik, mau dari lukisan kayak gitu-gitu, itu adalah mereka yang menghibur kita lah gitu. Tapi kayak misalkan yang sekarang kita lagi pikirin lagi nih pada masa kayak gini, banyak juga tuh kayak misalkan pekerja seni tapi yang udah ketinggalan sama era modern, pekerja seni budaya. Nah itu tanggapan kamu gimana tuh? Kan kayak yang misalnya kita aja ya pasti lebih seringan dengan R&B apa gitu kan, dibandingkan misalnya kayak keroncong, gamelan apa gitu. Itu mereka tertinggal dengan era modern. Tanggapan kamu gimana? Nah sebenarnya sedikit sayang banget sih ya kalau misalnya kebudayaan kita itu tertinggal sama era modern. Tapi di satu sisi kita nggak bisa nyalahin sama era modern, tapi di satu sisi kita nggak bisa nyalahin era modernnya, karena mau nggak mau orang pasti akan berkembang, teknologi pasti akan berkembang. Jadi gimana caranya kita itu membantu mereka untuk bisa upgrade. Dan sekarang banyak banget kok Kak musik-musik modern yang di dalamnya itu ada musik-musik budaya. Nah mungkin kita bisa ngasih pekerja-pekerja seni yang budaya untuk upgrade, tapi dengan tidak menghilangkan sisi kebudayaannya gitu. Misalnya kayak Weird Genius, dia sukses sama latihnya, dan di dalam musik latih itu kan ada unsur budayanya juga. Ternyata bisa sukses, bisa didengar sama orang internasional juga. Jadi gimana caranya kita bisa ngebantu pekerja seni yang masih stuck di situ, atau kebudayaan apapun itu bisa lebih kedengeran gitu. Jadi justru era modern sama kebudayaan itu harus bersinergi. Iya betul, karena memang apapun pekerjaannya itu memang kita harus, apalagi di dunia seni itu kan kita harus selalu kreatif. Jadi kita harus mengikuti zaman kan, kayak misalkan kayak biasanya gimana, kita harus kayak sekarang juga pandemi ini kan kebanyakan WFH kan. Jadi maksudnya kalau misalkan kreatif emang kita harus kayak cari terus sekarang lagi zamannya apa. Seperti Prilly itu juga dia mengikuti zaman, kayak maksudnya kayak sekarang kalau gue emang nggak ngikutin zaman ya atau gimana ya, kayak misalkan dari TV banyak banget yang kita migrasi ke YouTube, digital, dan akhirnya Prilly juga membuat YouTube itu gitu. Pada saat membuat YouTube itu tujuan awalnya adalah gimana tuh Pril? Apakah kayak sebenarnya gini kan, kayak mungkin juga Prilly bikin YouTube itu untuk, karena kan nama kamu udah ada, dan kalau nama itu udah ada, sayang kalau misalkan nggak digunakan untuk sesuatu kebaikan gitu, atau apa sih yang mendasari? Atau memang karena kan sekarang artis lagi banyak yang gibah ke YouTube. Kok gibah ya? Kok gibah sih? Nggak tahu, pindah migrasi. Tadi gue udah catat pindah ke YouTube. Nah, apakah kamu juga salah satunya kayak oke kita bikin YouTube yuk, channel YouTube, atau pokoknya apa yang mendasari kamu, dan apa itu maksudnya si bikin YouTube itu tujuannya kemana? Buat room tour. Tahu nggak kenapa dia room tour? Karena dia pengen banget kayak kamu. Tapi gue tuh nonton kok sampai habis. Ya kan? Jadi kayak wow, dia bisa ya di umur segini ya, punya rumah kayak gini loh. Karena tanya kerja udah aja lebih keras daripada itu. Iya makanya. Itu pas di zoom out, oh gede juga rumah.
sesuatu bahan untuk ngiri ya, Enggak tapi dong. terinspirasi, mudah-mudahan lebih kerja Benar keras banget. supaya bisa kayak dia. Kayak dia sampai dia Iya. kerja keras Udah loh. keras. Oke, coba gimana Prel? Apa namanya YouTube Kalau kita aku arahnya? aku tipe orang yang emang satu nggak bisa diam, dua aku selalu ngelihat peluang. Mungkin karena aku juga entrepreneur. Nah, sistem entrepreneur itu kan sebagai entrepreneur kita harus bisa ngelihat peluang-peluang yang kita punya. Betul. Sebagai public figure, menurut aku digital itu adalah peluang kita. Instagram, TikTok, YouTube. Nah, gak ada salahnya kita kembangin semuanya. Karena dengan kita kembangin semuanya itu bisa, berarti kita bisa nyebar manfaat yang lebih lagi. Kayak kalau di Instagram, ya paling cuma sekedar IGTV atau video 1 menit atau foto. Tapi kalau di YouTube, kita bisa create video yang lebih panjang, terus bisa berkarya juga di situ. Misalnya kita bikin lagu, video klipnya bisa ditayangin di YouTube. Dengan TikTok kita bisa mempromosikan produk lewat TikTok juga, yang sekarang banyak banget orang mempromosikan produk lewat TikTok dan ternyata it work. Nah, sebenarnya alasan aku mengembangkan digital, especially YouTube, karena aku emang ngelihat digital itu sebagai peluangnya public figure, peluangnya kita para pekerja seni ini. Karena kan mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman kan. Orang sekarang suka YouTube. Ya berarti nggak ada salahnya kita ke YouTube dengan Nggak ada salahnya. upload konten-konten yang sesuai dengan kepribadian kita gitu. Kayak oke, aku upload konten, aku ada program biar aku, terus ada juga Mimi Chan, aku ngewawancarain orang, ada juga collab-collab sama artis lain. Dan dengan adanya YouTube itu ya, itu jadi ngebuka pintu sama yang lain sih Kak. Jadi kayak banyak Karena terus banyak kenal. kenapa apa sama yang lain? Jadi membuka pintu sama yang lain gitu, karena kan kita kolaborasi. Betul. Bagi Ya rezeki. sekarang ini ya, kamu membuka pintu untuk kita. Untuk kita. Jadi menurut aku ya alasan aku di YouTube karena menurut aku YouTube adalah peluang yang bagus untuk pekerja seni. Gak menutup kemungkinan juga, siapa tahu nanti ke depannya aku bisa bikin mini series tayangnya di YouTube aku, bisa bikin video klip gitu. Oke, tapi ini banyak nih si Prilly ini nih ya, banyak nggak apa-apa kalau emang ada apa namanya ada talent nih. Jadi karena dia bukan acting doang. Dia nyanyi juga. Kayak itu aku pengen. Enggak, udah ya. Maksudnya Kayaknya udah ya. kayak Kita live music aja nggak sih? Karena kurang mampu kan. Tolong pilih satu suara Mas. Karena kurang mampu. Tapi maksudnya emang apa namanya? Tapi dia tahu kualitas dirinya dia mau melebarkan sayapnya gitu tuh, kayak dia mulai capable juga. Dia capable. Sorry. Misalkan dia kan capable. Gue nggak mulai karena gue tahu gue nggak mampu. Ya udah bukan salah gue aja. Mau kabur. Ada kabur. Gak bisa gini dong. Masa aku langsung dilihat. Kamu berani gara-gara aku ngomong buka salad. Emang kan gak bisa ya. Masih latihan dulu, masih baru latihan hari. Latihan hari. Oke, gak ada masalah. Kenapa salah di bawah gue? Jadi coba karena dia kan juga udah mengembangkan sayap ke dunia nyanyi. Nah, karena itu udah awal-awal karena kan kamu bisa tahu tuh gimana sih, kayak gue bisa nyanyi nih ternyata gitu. Udahlah gue bikin single atau gue karena mungkin kan teman-teman di sini kita emang temanya pekerja seni itu, jadi maksudnya kalau misalkan kamu ceritain, mudah-mudahan kayak teman-teman di rumah yang denger gimana caranya sih dia bisa tahu potensi dirinya dia. Gue sebenarnya bisa apa sih? Gue sebenarnya bisa apa kayak gitu. Nah, menurut aku dicoba aja Kak, karena kalau misalnya kita nggak coba, kita tuh nggak tahu potensi kita di mana gitu. Berarti artinya berani ya, harus berani coba. Dia harus berani gitu. Nah, terus ternyata pas dicoba berhasil dan orang suka, ya berarti kita bisa ngelakuin itu. Dan aku juga orangnya tuh terus belajar gitu loh, maunya yang belajar terus gitu. Kayak acting, aku tetap belajar di acting coach, terus juga nyanyi aku tetap latihan. Abis itu terus potensi apa lagi yang aku punya? Aku bisa nge-host, latihan juga nge-host. Makanya aku ambil jurusan PR karena kan itu dapat public speaking dan segala macam yang berguna juga untuk kerjaan aku kan, kayak di hosting film, dan itu aku sendiri yang produserin. Dan akhirnya coba aja dulu, oh ternyata mampu gue jadi produser, oke dicoba dulu resikonya apa, konsekuensinya kayak gimana. Jadi emang berani aja untuk terus mencoba. Dan di saat kita mencoba itu terus kita ngalamin kegagalan, itu adalah hal yang wajar banget. Karena kalau kita nggak ngalamin kegagalan, kita nggak akan pernah belajar kan, kita nggak akan bisa evaluasi diri. Jadi menurut aku dicoba aja, kalau gagal ya dievaluasi kegagalannya apa dan kenapa, terus dicoba lagi deh. Berarti kalau aku boleh rangkum adalah, pertama gimana kunci suksesnya adalah berani nyoba. Udah gitu terus jangan terlalu lama stay di comfort zone, kayak
gali diri terus, kayak gue bisa apa lagi gitu, karena kan mungkin kayak nggak ternilai mungkin yang ada di dalam diri kita gitu, asal jangan malas-malas. Oke, gue udah oke di sini, kayak gue gini aja nih, kayak nggak bakalan bisa lebih besar lagi gitu ya. Tapi pas kamu awal-awal nyanyi, ada nggak sih yang kayak komen yang, lo kayak nggak bisa nyanyi deh, lo ada nggak sih? Enggak, karena dia suaranya memang bagus. Ya udah jangan marah kalau emang bagus, maksudnya kan cuma nanya ya. Ya palingan ada apa ya, stereotype kayak aduh dari pemain sinetron ke nyanyi, aduh iya, benar. Ya, dipumpung. Pasti kan banyak yang kayak gitu ya, padahal behind the scene-nya tuh aku latihan sampai radang, sampai suara habis gitu kan, karena emang bener-bener mau latihan terus dan yang ngembangin terus gitu. Terus tiba-tiba pas perform gara-gara grogi, habis itu gak maksimal performance-nya, terus akhirnya dikata-katain lagi tuh kan bener gak bisa gitu. Padahal ya karena dia nggak tahu tuh dibalik itu lo kayak banting tulang banget gitu kan. Padahal kita berusaha banget kan, cuma ya biarin aja gitu. Aku sih mikirnya Selena Gomez aja yang sebesar itu di komen YouTube-nya masih banyak yang bilang dia nggak bisa nyanyi, padahal dia udah ngeluarin. Tunggu deh, lu suka banget Selena Gomez ya? Parah ya. Tahu dong. Oh wow, knowledge-nya Iya. banyak. Tadi pertanyaan ini, I love you like apa namanya? Iya, tadi yang Prilly bilang itu pada saat emang dia tuh jiwanya sudah kuat untuk kayak misalkan audisi tuh gitu, karena kalau misalkan orang-orang katain ya udah, karena namanya juga artis itu atau penyanyi itu kan juga manusia ya Pril, kayak tapi orang memang tidak mau tahu itu gitu. Pada saat kamu di atas panggung atau saat kamu depan kamera, yang mereka mau tahu, gue gak mau tahu lo sakit, gue gak mau tahu lo apa, pokoknya gue mau yang lihat bagus kalau berpenonton. Iya benar. Iya, nah sama juga kayak begini, pandangan orang-orang tentang pekerjaan seni, bukan pekerjaan seni yang di depan layar ya, itu kan kayaknya semuanya tuh wah, artis itu wah, semuanya hidupnya tinggal seneng-seneng, nggak ada susahnya. Nah itu pendapat kamu tentang itu gimana? Maksudnya sebenarnya seperti apa sih? Apakah cuma seneng-seneng aja atau apa gitu? Atau apa yang maksudnya orang lain nggak tahu, kesusahan yang kamu alamin, kamu hadapin yang ada dalam dunia entertainment ini? Pertama ya, menjadi pekerja seni gitu ya, atau aktris, aktor, penyanyi atau apapun itu menurut aku hal yang sulit banget, karena kita tuh harus mengorbankan mental kita, mengorbankan masa kecil kita, mengorbankan waktu kita. Orang kalau kerja kantoran itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bisa 24 jam, bisa nginep di lokasi, bisa sampai besok paginya. Aku pernah syuting sampai sakit tipes tetap disuruh syuting. Dan kalau orang yang nggak kuat kan udah pasti nggak bisa menghadapi situasi itu. Dan passion yang ada di situ pasti udah selesai di tengah jalan sih memang. Selain jam kerjanya yang kita nggak punya batasan jam kerja, kita bisa kerja sampai 24 jam dan kita nggak bisa protes. Itu adalah acting itu susah banget. Orang mungkin gini ya Kak. Susah. Makanya gampang orang acting, gue marah terus. Iya, karena kan sekarang sosial media udah naik banget gitu, semua orang punya sosial media, dan kadang orang yang sebenarnya nggak bisa acting tapi karena dia cantik dan karena followersnya banyak, akhirnya diambil lah sama produser gitu kan. Bentar dulu, gue perjalanannya susah banget mau jadi artis, bukannya udah cantiknya dulu? Gue ya, tapi maksudnya alhamdulillah dari rubah-rubah. Salah kan? Bukan cantik iya dari dulu, bukan, gue itu dari dulu susah banget gitu, nggak ngerintisnya gitu. Jadi kayak kalau dia kan laki banget nih, kayak langsung masuk gitu kan. Kalau kamu kan banyak proses, ada masalah sih ya gitu. Terus itu salah satu saya yang mereka nggak tahu. Terus iya, maksudnya kalau sekarang kan mereka sekarang kayaknya lebih mudah ya Pril, lebih mudah karena ya bisa casting online kan kalau sekarang. Kalau dulu kan kita tinggal bikin berita nggak sih Pril? Iya, kalau kita kan keliling PH, bener gak sih Kak? Keliling PH dan segala macam, foto dulu, photoshoot dan segala. Sekarang mah orang tinggal ngirim fotonya lewat digital aja gitu. Dan akhirnya orang jadi memudahkan profesi aktor gitu. Orang nganggep acting itu gampang, padahal menurut aku ya, karena aku juga belajar acting lagi kan di acting coach. Aku otodidak awalnya, tapi aku akhirnya pengen mendalami lagi, akhirnya aku belajar lagi. Menurut aku acting itu hal yang paling sulit sih, apalagi kalau kita seriusin ya. Karena misalnya nih, kerja kantoran, propertinya adalah laptop
dan segala macam data. Pelukis propertinya adalah kuas. Terus juga dokter propertinya alat-alat medis, stetoskop. Tapi kalau aktor nggak ada propertinya adalah rasa yang dia punya, emosi, kesensitifan yang dia punya. Gimana caranya rasa itu, sensitif itu bisa menjelma menjadi adegan gitu kan, menjadi adegan yang disuruh sama sutradara gitu. Mau kita lagi senang, mau kita lagi sedih, tapi adegan yang disuruh kayak gitu ya kita harus bisa kayak gitu. Jadi itu susah banget sebenarnya, nggak gampang. Padahal ngomong sedih padahal cuma ada sebelah kamera cuma ada orang lagi gini-gini kan. Iya, cuma gini-gini atau nggak gini-gini. Iya, gitu kan, atau apa. Bener, jadi kamu kenapa gini? Padahal di sebelah kamera cuma ada, kalau zaman dulu nggak ada tekanannya ya, ininya habis. Filmnya, itu tua dong. Iya. Pada saat bikin film, tapi pada saat bikin film layar lebar tuh kayak gitu kan, sayang kaset. Jadi kalau salah-salah terus gimana dulu? Ya, kayak gitu. Udah ada tekanan ya, kalau sekarang kan kayak salah mulu kayak sekarang dia nggak pernah syuting loh. Tapi emang benar kayak di luaran pekerjaannya kamu itu orang-orang ngeliatnya uang-uang aja, tapi sebenarnya di dalamnya itu kan kamu kerjanya jauh lebih keras daripada mereka. Makanya juga kamu bisa membuahkan hasil yang kalau pada saat orang lihat sekarang, ih hebat banget gini-gini. Ya lo makanya juga kerja keras juga dong gitu. Jadi maksudnya pada saat muda kita kan ngerasain yang kayaknya sehari-hari kita tuh dilihat sama semua orang yang akhirnya secara nggak langsung menuntut kita untuk jadi bagus, jadi baik setiap saat. Aduh, serem banget. Terus ya itu kan jadi menyiksa juga buat kita. Nggak semua orang bisa kan hidupnya dilihat sama semua orang gitu, dan itu adalah salah satu yang kita korbankan gitu. Kehidupan pribadi kita korbanin untuk profesi ini gitu. Oke, tapi kamu nyesel nggak? Itu kayak masa muda? Itu yang gue juga mau nanya. Oh ya udah, oke, lo tanya deh. Maksudnya kayak lo kerja keras mulu kan, lo nyanyi lah, lo acting lah, apa, lo masih sekolah juga anyway. Nah, lo masih ada waktu main-main nggak sih? Atau ada tapi dikit atau nggak sama sekali? Ada tapi dikit lah, paling sehari bisa main ke rumah teman, habis itu besoknya lanjut kerja lagi gitu, atau paling beberapa jam bisa kayak hangout bentar, habis itu lanjut lagi. Cuma aku nggak nyesel sama sekali gitu, karena apa yang aku lakukan adalah karena aku pengen hidup santai nanti pas tua gitu. Aku nggak mau nanti pas tua aku mikirin tagihan listrik, tagihan apa segala macam. Mendingan aku mikirin benar. Gimana aku bisa kerja keras terus, dimana aku masih punya tenaga untuk kerja. Jadi nanti ke depannya aku udah punya tabungan, udah lebih santai hidupnya, bisa sedekah lebih banyak lagi gitu. Dan mengorbankan, dan menurut aku nggak ada yang namanya telat untuk senang-senang, telat untuk happy. Ya kalau misalnya kita udah umur 30-an, udah umur 40, tapi kita jiwanya masih bisa happy aja. Ya kan? Ya, karena aku sekarang 30 dan I'm very happy. Iya kan? Dan tapi kan kamu berdua, apa? Kamu dulu sama dia nih? Ya gue lebih susah aja. Biasanya cuma itu doang. Cuma iya benar, maksudnya fokus aja nggak sih kayak ke masa depan, terus kerjaan. Jadi mudah-mudahan pokoknya kita ngobrol sama Prilly itu juga salah satu kenapa kita pilih Prilly ya karena itu, karena kan dia menginspiratif dan mudah-mudahan juga anak-anak muda yang nonton juga pengen jadi seperti kamu, tapi yang kita obrolin lebih dalam karena kita bisa tahu sebenarnya kesusahan-kesusahan yang kamu alamin gitu. Dan satu lagi, aku baca artikel nih tadi tentang Prilly yang berdonasi, jadi pada berkegiatan turun langsung ke jalan. Itu boleh diceritain nggak kegiatan itu? Oh, yang aku bagi-bagi buka puasa ya? Iya. Ya, jadi kan kemarin kan lagi pandemi banget, orang banyak yang susah kan Kak. Maksudnya kita aja yang kayaknya dilihat orang hidupnya udah enak, sebenarnya struggle juga kan. Aku struggle banget nih gimana bisnis aku bisa tetap jalan di saat pandemi dan segala macam. Terus akhirnya aku berpikir gimana orang yang mungkin nggak punya tabungan atau dan segala macam gitu, jadi kepikiran kan. Makanya kemarin pas aku ngelakuin banyak banget donasi gitu. Aku ngelakuin banyak donasi kemarin. Akhirnya ngelakuin donasi buat pekerja seni, ngelakuin donasi buat tenaga medis, ngelakuin donasi buat ekonomi kreatif, buat semuanya. Jadi banyak banget lumayan menggalang donasi kemarin. Nah terus akhirnya pas puasa itu kepikiran yuk ngegalang dana buat bagi-bagi buka puasa. Karena kan banyak banget orang-orang yang kerja di pinggir jalan gitu lagi puasa tapi mungkin uangnya kurang atau nggak ada yang ngasih dia makan untuk buka puasa, akhirnya nggak bisa, jadi nggak buka atau bukanya malah pas malam banget. Jadinya kemarin kepikiran sama temen aku Kamar Syanatika, kita galang dana untuk ngasih orang makanan buka puasa gitu. Jadi
pahalanya juga double gitu. Iya, nah Pril kasih tahu dong sama kita gimana caranya sih, apa sih yang menggerakkan hati kamu. Jadi teman-teman kan di sini bisa dengar atau enggak mencontoh kayak apa sih yang gue harus pikirin supaya ada timbul tuh perasaan seperti kayak lo jangan nikmatin apa yang lo punya sendiri ya, lo harus berbagi gitu. Apa sih yang harus pancing dari diri kita gitu. Kalau aku sih mikirnya apa yang kita punya itu kan cuma titipan Tuhan ya, kayak emang kebetulan aja kita jadi orang yang dititipin sama Tuhan untuk dapat rezeki ini itu. Tapi jangan lupa juga rezeki yang kita dapat tuh ada jatah orang lain, jadi jangan pernah lupa untuk berbagi. Terus juga aku selalu ingetin juga sih ke teman-teman aku atau ke adik aku, kayak the power of berbagi gitu. Kita berbaginya cuma berapa, tapi dibalikinnya sama Tuhan tuh bisa banyak banget. Dan itu yang aku rasain juga sih. Kayak aku ada satu kejadian, aku tuh salah transfer ke orang. Soalnya kelebihan 1. Nah terus aku kaget kan, astaga nih gila, jadi banyak banget. Tapi aku habis itu langsung kayak ya Allah ikhlas, mungkin ini emang udah takdir. Aku nggak konsentrasi, nggak teliti, jadi nolnya tambah 1. Nggak nyampe 24 jam tuh dibalikin lagi rezekinya, dan bahkan 10 kali lipatnya gitu. Jadi nah aku selalu ceritain kejadian ini ke teman-teman aku, kayak gila the power of berbagi. Kalau lo ikhlas dan lo kayak ya udah ikhlas deh buat dibagi, semoga uangnya bisa bermanfaat, apalagi mungkin dia lagi butuh dan segala macam. Akhirnya ternyata dibalikin lagi sama Tuhan gitu. Nah itu yang selalu ke orang-orang. Jadi jangan takut susah atau jangan takut miskin untuk berbagi, karena pasti akan diganti sama Tuhan gitu. Benar, karena juga apapun, pokoknya dalam setiap kejadian apapun itu baik atau buruk pada saat itu, karena itu Tuhan udah izinkan itu untuk terjadi ya. Artinya berarti jangan yang kayak sekarang aku ya belakangan sih baru belajar untuk melihat sesuatu, kalau misalnya ada sesuatu yang buruk harus langsung mikir pelajarannya apa yang harus aku pelajarin dari sini ya. Jadi sama seperti Prilly, jadi kayak ngeliat gitu ya udah ikhlas, mungkin juga ada maksud lain dari Tuhan atau gimana gitu. Bagus sih Pril kayak gitu, seneng dengar. Kalau aku kalau ada kejadian kayak gitu ya aku sih ikhlas, cuman aku cari namanya rekeningnya yang punya siapa gitu kan, tapi ikhlas kok Tuhan gitu, tapi cari aja dulu gitu kan. Jadi gak langsung ke ikhlas. Iya, dia agak legowo ya gitu, kayak baik lah gitu. Tapi ya nih, karena lihat dia orangnya pekerja keras banget dan seprofesional itu, aku mau tahu yang memotivasi kamu sampai kamu bisa kayak gini nih sampai kayak sekarang nih apa sih? Terus-terusan gitu, kalau tadi kan si Prilly bilang emang dia konsisten kayak kalau misalnya gue apalagi kan anak muda gitu kayak aduh ntar dulu deh gue malas, gue mau main-main dulu gitu. Tapi kalau dia enggak, maksudnya gitu. Emang dari kepribadiannya emang dia suka belajar aja. Yang memotivasi aku itu sebenarnya insecurity aku sendiri. Insecurity? Kamu punya itu? Aku orangnya tuh nggak pedean banget, benar-benar insecure orangnya. Aku tuh benar-benar nggak pede, jadi misalnya sampai bingung loh. Serius. Tapi banyak tahu orang-orang yang di depan layar kaca kayak gimana sebenarnya dalamnya insecure gitu. Iya, sebenarnya aku nggak pede itu gitu. Jadinya yang ngebuat aku terus bekerja keras, ngebuat aku terus ngelakuin yang terbaik dari yang terbaik itu karena insecurity aku sendiri gitu. Aku nggak mau insecurity aku ini menguasai diri aku gitu, jadinya aku down atau apa. Nah cara terbaiknya adalah yang ngejawab itu dengan terus bekerja keras gitu. Jadi kalau aku kerja keras atau aku ngapain, aku kan jadi kayak gue bisa kok ngelakuin ini, atau bisa menutup kekurangan kita yang lain gitu. Misalnya aku kadang suka insecurity sama penampilan fisik gitu misalnya kan. Kalau misalnya and that's not the most important juga loh. Jadi misalnya aku ada project apa, pasti aku paling pendek gitu kan. Terus aku suka ngerasa kayak gila gak secantik pemain-pemain yang lain, gak secantik selebgram gitu kan. Cuma akhirnya insecurity aku itu ngebuat aku kayak ngegali kemampuan aku. Jadi kayak ya udah kita nggak harus sempurna di fisik kok. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi, itu bisa nutupin penampilan fisik kita. Makanya aku tuh ambis banget pas kuliah. Bener-bener aku kuliah tuh ambis banget. Pokoknya nggak boleh IP aku itu di bawah 3,6 tuh udah nggak boleh gitu. Karena aku pengen buktiin ya, walaupun mungkin gue nggak sesempurna itu fisiknya, tapi gue punya otak gitu. Tapi nggak boleh gitu loh Pril, asal kamu tahu itu penampilan outside itu bukan the most important menurut aku. Yang penting adalah hati dulu. I know. Kamu hatinya baik juga pasti mau kayak gimana pasti akan memancar. Udah gitu yang satu lagi adalah you have to love yourself. Karena tiap orang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu.
Dan tapi saat kita terima kekurangan kita, ya udah gue pede kayak gue nggak bisa buka apa tadi lo bilang kayak gitu, ada masalah gitu, kayak nggak apa-apa. Nah, maksudnya ada kekurangan juga kita nggak perlu Insecure. lagi kayak gini. Nangis loh dia. Enggak, dia lagi dalam ini. Nah, kalau ya lagi dalam masa pandemik ini, apa yang impact apa yang paling banget kamu rasain? Kamu ngeliatnya ini sekarang sebagai sesuatu yang, aku nggak ngomongin kita tidak prihatin pada para korban ya, cuman maksudnya kita prihatin, tapi maksudnya buat diri kita sendiri yang kita kebetulan alhamdulillah sehat, apa dampak apa atau impact apa yang dibawa sama si quarantine ini? Karena kalau jujur kalau kita di sini sebenarnya awal-awalnya bete, tapi sekarang ternyata kayak banyak banget hal positif yang bisa lahir dari situ. Nah, kita pengen dengar dari kamu deh. Nah, hal positifnya tuh satu, aku jadi punya banyak waktu ya buat keluarga gitu. Karena tadinya tuh sebelum pandemi kan jadwal aku tuh udah diatur sampai bulan Desember nanti gitu. Jadi aku emang jadwalnya tuh per tahun Kak. Jadi selama setahun aku udah tahu aku bakal ngapain aja. Bakalan syuting, bakalan ini gitu. Dan itu tuh lumayan stressful banget karena sama sekali nggak ada waktu jadinya buat diri sendiri, buat keluarga. Tapi karena quarantine kemarin 3 bulan off, aku jadi bisa kayak bangun chemistry baru gitu sama papa mama dan adik. Iya bener banget, itu waktu keluarga sih. Yang dulu tuh nggak mungkin makan bareng, makan siang bareng, sekarang tuh makan siang bareng, Asli. puasa bareng, terus punya waktu buat diri sendiri juga, jadinya bisa kayak olahraga, bisa belajar hal-hal baru. Terus tapi dampak negatifnya adalah sistem kerja yang berubah total gitu. Iya. Saya kerja di lapangan sekarang semua harus dikerjain secara online, dan itu lumayan stressful buat aku karena itu tadi aku tuh nggak bisa kerja di belakang meja di depan komputer terus-terusan gitu. Aku lebih suka kerja yang turun langsung ke lapangan. Kenapa lo nggak dalam mobil aja, lo muter-muter aja gitu? Nah jadi gitu Kak, mau nggak mau aku harus yang kayak oke, ngurusin bisnis lewat di rumah, terus ngurusin semuanya di rumah. Dan lagi pusing banget sih karena bioskop kan nggak jadi buka nih. Nah, sedangkan aku lagi jadi produser kan. Jadi sebagai produser kan aku juga mikirin kapan tayangnya, terus ini gimana kalau bioskop nggak buka-buka, sampai kapan kita jadi produser film ya? Iya, gimana balikin cost-nya. Nah, itu lumayan stressful juga buat aku gitu. Karena nyemplung jadi produser di saat pandemi, kita nggak tahu ya, ini perencanaannya itu tahun lalu. Dan bioskop nggak buka, nah itu juga udah bingung banget sih sebenarnya. Jadi sekarang semua hold nih, Pril? Aku sih tetap syuting, cuma pasti tayangnya hold. Jadi aku syuting tetap September ini syuting, tapi ya pasti tayangnya nggak tahu kapan, tergantung nanti kebijakan pemerintah kapan bioskop buka. Dan ya kita nggak bisa protes juga karena apapun yang pemerintah lakukan kan itu untuk kebaikan kita semua juga. Jadi ya betul, egois juga karena profesi, tapi di satu sisi pusing juga nih, banyak kerjaan yang ketunda karena ketentuan COVID gitu. Jadi apa dong kalau misalkan tips dari kamu untuk kita sekarang kan ya, kita kan sekarang lagi ngomongin pekerja seni, tips untuk para pekerja seni atau ya bisa juga didengar oleh general lah gitu, siapa aja yang dengar ini tipsnya how to survive di masa pandemi. How to survive itu jangan capek-capek mencari cara sih, karena sekarang apapun bisa dilakuin di rumah. Nah kemarin pas 3 bulan kuarantin akhirnya kan melatih kita untuk ngelakuin sesuatu di rumah terus kan, kayak recording di rumah aku, terus duet sama orang yang ngirimin materi, akunya ngirimin materi, tiba-tiba jadi lagu duet gitu kan. Padahal dulu waktu kuarantin mana mungkin kita bisa rekaman di rumah dan duet dari rumah gitu kan. Itu kamu ngeliatnya itu lebih seru atau lebih apa? Itu apa? Ya sebenarnya agak lebih ribet dikit, tapi ternyata bisa kan. Jadi jangan capek-capek mencari cara untuk terus berkarya sih, karena kalau niat untuk berkarya, mau dari rumah pun, mau nggak bisa ketemu pun, mau lewat kayak gini pun tetap bisa gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kemauan ya, Pril? Kuncinya adalah kalau lo mau, lo pasti akan usaha deh ya. Karena ada kemauan usaha tuh pasti. Meskipun kita juga nggak pernah bikin acara ya virtual nih kayak pertama kali, tapi ya udah kemauan kayak aja niat dulu. Sama jangan menghold diri untuk berkembang karena idealism gitu. Misalnya kayak gue tuh idealis, gue nggak mau ngikutin orang yang modern di YouTube. Susah TikTok gitu. Nah menurut aku kamu baru main TikTok ya? Kita udah lama. Kita udah penghuni lama. Ya gitu, lu. Aku tuh tadinya malah nggak TikTok banget, tapi sekarang jadi ketahuan. For some people kan ada yang punya pemikiran, pokoknya gue pekerja seni yang gue nggak mau. Karena pekerja seni itu identik dengan idealis, Pril. I know.
which is good, bagus kalau misalnya dia idealis sama karyanya sendiri. Karena kan kalau karya yang idealis berarti kan benar-benar dekat banget kan sama Original from him, ya. original banget. Cuma jangan sampai idealisme itu menghold kita atau menahan kita untuk berkembang gitu. Ya. Karena kan walaupun kita idealis di karya kita, tapi the way we promote our work, kayak cara kita Harus follow market juga ya, kayak gimana harus nih, di pasar juga. Misalnya gue idealis, gue nggak mau promote di YouTube. Kenapa? Kan orang lagi lihat YouTube gitu kan. Iya, Idealis betul. gue nggak mau promote di TikTok. Ya kenapa? Kan TikTok padahal Iya. usersnya lagi banyak banget. Iya, Jadi maksud betul. aku, yang idealisme itu jangan sampai menahan diri kita gitu. Jadi Ya, kita jadi harus tetap open sama semua iya semua open. semua perubahan. Iya, open sama perubahan, menerima perubahan kita, apalagi teknologi yang terus berkembang gitu. Iya, benar. Oke. Nah, ini menuju akhirnya aku kayak pengen ngomongin tentang kan kamu nih banyak banget sih pengikutnya ya, kayak macam-macam slankers gitu. Slankers. Kayak banyak lah ya pengikutnya kamu. Nah, untuk jadi acara kreasi ini itu kan kita ya yayasan kita Turut Andil, kita memberanikan diri nih kayak ngajak Mimi Krisdayanti, Titi DJ, Vidi Aldiano, Rosa, Andir, semua yang nama-nama besar kita ajak untuk satu-satunya tujuannya adalah supaya orang tertarik untuk nonton, dan pada saat nonton mereka tergerak hatinya untuk memberikanlah sedikit dari apa yang mereka punya untuk pekerja seni yang tadi aku bilang tuh, yang reok, gamelan, sama wayang. Kalau misalkan ditanya kenapa sih kok reok, gamelan dan wayang, karena kan menurut kita kayak mereka itu pada saat kayak pertama mereka udah tertinggal sama era modern. Kedua adalah pekerjaan seni itu kan pekerjaan yang kadang-kadang mostly membutuhkan orang banyak kan, yang kayak untuk menjadi penontonnya kayak atau apa gitu. Nah itu sekarang kan kayak mereka stop banget gitu. Akhirnya kita mikir ke situ. Nah ini dengan kesempatan ngobrol sama Prilly, mungkin Prilly bisa bantu ajak penonton-penontonnya Prilly untuk juga bisa tergerak hatinya memikirkan sesama gitu. Ya kalau menurut aku ya Kak, pekerja seni yang masih fokus di budaya kita itu adalah pahlawan sih. Karena mereka yang masih fokus raise awareness terus dan mempertahankan budaya-budaya yang sekarang udah hampir terlupakan sama millennials atau Gen Z nih, yang sekarang lebih fokusnya ke musik-musik luar, which is nggak apa-apa gitu, atau musik-musik yang jauh dari budaya Indonesia, sampai akhirnya mereka lupa kalau Indonesia tuh juga punya alat musik yang sedemikian rupa indahnya, apalagi kalau bisa dikolaborasikan atau disinergikan sama musik-musik zaman sekarang gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang pekerja seni yang mempertahankan budaya ini nggak ada dan musnah karena di saat pandemi kayak gini, ya gimana kita bisa mempertahankan budaya itu sendiri kan. Jadi menurut aku penting banget buat kita generasi muda atau semuanya yang memang punya rezeki lebih untuk memberikan pekerja seni ini kesempatan untuk bangkit lagi dan bisa tetap mempertahankan budaya kita. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton live sekarang nih, yang lagi love-lovein live ini gitu. Aku juga lagi liatin loh nih. Gue jadi gini-gini, gue tadi nggak ngeliatin nih, dia buka nih, gue jadi gini-gini. Jangan lupa untuk berdonasi. Ini di live kita udah ada tuh nomor rekeningnya di yayasan kita, aku dan kamu. Atau kalau misalnya mau lihat info lebih lanjut, bisa aja langsung klik Instagramnya @kita.turutandil. Nah di situ ada nomor rekeningnya, ada cara transfernya dan segala macam. Karena menurut aku kalau bukan kita yang mempertahankan budaya kita sendiri, ya siapa lagi? Karena jadi budaya Indonesia itu terkenal dengan keindahan dan keragamannya yang harus terus kita pertahankan. Betul, jangan sampai kayak misalkan kalau misalkan ada budaya kita lagi mau dicuri siapa orang yang dari luar negeri atau segala baru pada marah-marah. Pada saat yang lagi anteng-anteng gini, lu lupa deh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kita mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi anak-anak muda yang juga walaupun seru, tetap kita seru kan? Tetap seru banget, kita seru, tapi juga tetap melestarikan budaya dan juga memikirkan sama gitu. Jangan sampai lo happy sendiri gitu. Yes. Gitu. Thank you loh Pria, terima kasih. Sama-sama loh Kak, sama-sama banget. Oke, dan insya Allah apa yang tadi kamu ngomongin itu aja tadi sudah menjadi, menurut aku itu sudah menjadi sebuah donasi dari kamu, karena kamu sudah membagikan informasi yang kamu punya
buat teman-teman di sini, karena menurut gue tuh donasi itu nggak melulu soal materi. Karena kalian bisa dengan jasa, dengan waktu kalian, apapun itu, saat kalian membantu itu, gue rasa itu sudah menjadi salah satu bentuk donasi. Yang penting adalah satu lagi, kemauan. Kalau emang kemauan itu belum ada, ya mungkin tidak bisa jadi apa-apa juga ya. Mungkin bisa nonton live kita setiap malam jam 7 kan. Iya, jadi kayak tergerak nggak sih lo gitu. Kayak tergerak nggak sih lo sampai ngeliat orang-orang yang inspiratif seperti Prilly gini. Gitu, thank you ya Pril ya. Terima teman-teman. Nanti tanggal 26 Juli jam 7 malam, kreatif dalam berdonasi akan live streaming di YouTube-nya Kita Turut Andil. Dan kalau untuk lebih detail lagi seperti tadi yang Prilly bilang, follow @kita turut andil. Dan juga satu lagi, itu tuh kita di TikTok ada ini ada apa namanya, tarian ekspresi. Jadi pakai lagunya Titi DJ. Nah itu di situ alhamdulillah yayasan kita dapat donatur. Jadi dari tiga orang yang akan terpilih, mereka akan bisa mendonasikan. Jadi satu tarian dihargai 500.000 gitu. Jadi iya 500.000 untuk didonasikan gitu. Jadi setengahnya untuk mereka, setengahnya lagi akan didonasikan atas nama mereka kayak gitu. Jadi sama-sama kita bikin dan sama-sama yuk kita melestarikan budaya Indonesia dengan menghargai pekerja seni budaya tradisional. Gitu. Thank you Prilly atas waktunya. Terima kasih. Yang menonton ya. Makasih aja. Makasih banyak ya Kak. Ya, oke Pril. Oke, selamat. Bye bye.